Halo, selamat pagi semuanya. Nah, kayak yang udah di minggu lalu kan kita ada bahas tentang Subarasi bareng Dr. Trevino juga. Nah, di hari ini kita akan bahas Subarasi juga, cuman yang hari ini materinya rada sedikit lebih dalam sih dari minggu lalu kalau menurut saya. Jadi sebelum mulai acaranya saya cuma mau pesen, ini kan pertanyaan pasti nanti akan banyak nih, saya yang akan bacain pertanyaan banyak. Saya mau pesen kalau bisa di iniin dulu sih, kan Dokter Trevino nanti akan menjelaskan sedikit tentang subarasi dan tentang fungsi-fungsinya dan nanti ada materi-materi lainnya. Nah maksudnya diresapi, jadi nanti ibaratnya kalau udah selesai pertanyaan-pertanyaannya tuh kalau bisa nggak pengulangan yang tadi udah dijelaskan sama Dokter Trevino. Karena kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang rada mengulang, nanti kalau saya skip bilang pertanyaan saya nggak pernah dijawab. Nah ya kan, tapi saya juga maksudnya kan itu artinya kan sebenarnya mungkin itu beberapa yang telat mungkin saya ngerti ya kan. Nah, kalau misalkan telat ya satu-satunya jalan ya jangan telat. Ini masih ada sisa 30 slot. Ya mungkin sebentar lagi juga akan penuh jadi buruan mungkin teman-temannya yang mau join atau apa gitu. Oke, langsung aja kalau gitu ke dokter nih, dokter udah. Sore, Dok. Sore, gimana Apa? suara jelas? Jelas di hutan ya, Dok? Di hutan dong. Sekali-sekali kita nature. Jangan lihat kota terus. Oke, Dok. Silakan saya kasih ke dokter. Oke, baik. Selamat siang. Tadi selamat pagi. Ya udah selamat pagi juga deh. Buat Bapak Ibu semua. Semangat pagi terus dan terima kasih sudah hadir nih banyak sekali peserta dari seluruh Indonesia. Sabtu-Sabtu gini ya masih rajin. Nah, untuk menambah ilmu ini suatu kesempatan yang baik sekali. Saya akan sharing seperti yang tadi telah diserangkan oleh Mas Angga ya mengenai Subarashi dan ada yang spesifiknya tetap ke arah sel terapi yang diusung oleh AFC ini. Silakan, mungkin ada slide-nya, mungkin emang ada lah, masa nggak ada. Oke, Oke, bentar, Dok. judulnya keren dong ya, secangkir kopi di sore hari bersama AFC. Selamat minum kopi Bapak Ibu semua. Siapin kopinya masing-masing di rumah tapi ya nggak bisa di Zoom. Harusnya secangkir kopi kopi di sore hari di hutan bersama EFC, Dok. Iya, boleh juga. Back to nature. Oke, Oke, nanti saya siapin kopi masing-masing ya. siap. Sebentar. Oke. Nah, ini saya sedikit mengulas tentang atau memperkenalkan diri, mungkin Bapak Ibu ada yang belum kenal. Saya pekerjaannya dokter, dokter praktik umum. Jadi kalau suka ada yang bilang, ini kok ngapain sih praktik umum ngomongin sel terapi? Kok ngomonginnya autoimun ya? Ya memang kami dokter umum harus mempelajari semua meskipun tidak mendalam. Dan yang lebih penting lagi karena saya sebagai dokter keluarga, saya mengajar juga di UI sebagai dosen di kedokteran keluarga. Kami mengajarkan holistic approach. Di dalam holistic approach itu apa sih sebenarnya? Kan juga beri kesempatan kepada orang-orang untuk beliefnya itu dihargai. Ya. Kalau mereka punya keinginan, harapan tertentu dengan menggunakan sesuatu, sebatas memang kita tahu itu tidak harmful, ya kami hargai semua. Bahkan pendapat pasien bilang penyakitnya gara-gara ini, gara-gara itu. Dalam pendekatan holistik kita harus dengarkan. Termasuk juga penggunaan-penggunaan dan komplementasi dan alternatif medicine. Tapi kita mau tinggalkan itu karena istilah complementary medicine itu seolah-olah pelengkap saja dari Western medicine. Tapi sebenarnya udah enggak lagi ya. Sekarang integrative medicine. Karena sebenarnya kedokteran timur itu suatu entitas, sesuatu yang tersendiri juga. Hanya memang pembuktiannya nggak sama dengan pembuktian kedokteran barat, ya. Tapi sebenarnya sih sesuatu juga dan itu sudah terbukti ya. Berabad-abad toh populasi itu ada. Berarti kan kedokteran timur itu juga tetap ada. Bahkan di hutan seperti sekarang orang tetap populasinya ada. Berarti kan mereka bisa bertahan dengan kedokteran timur. Oke, jadi sebenarnya yang penting sekarang kita mengintegrasikan integratif medicine dan itu bukan sesuatu yang harmful, tetap barang itu bagus. Nah sekarang apa sih yang sedang dijelaskan pada hari ini? Next, Mas Angga. Ya, sel terapi, ya Japanese cell therapy.
Lanjut. Apa itu barang ini ya? Nah, sebelum saya ke sana nih ya, Bapak Ibu bisa lihat langit di belakang saya biru sama dengan Metropolitan in Osaka, Jepang. Saya seperti yang ada di sini. Jadi si Jepang ini mengangkat suatu connection yang baik antara orang ya dengan alamnya. Itu yang menarik saya buat mau bergabung di sini. Jadi ketika saya melihat Jepang itu, kalau udah pernah ke Jepang ya, sangat asri dengan alamnya. Ya, sehingga metropolitan seperti Osaka ini langit tetap biru. Ya, dan saya buat kemudian keserasian dengan alam membuat umur panjang bagi orang-orang Jepang. Dan memang dia adalah populasi yang paling panjang umur ya. Pensiunnya aja umur 77 tahun katanya. Oke, tapi kalau saya males lah kerja sampai umur 77 tahun ya. Next. Ya, topik kita hari ini kita mengulas tentang sel terapi, lalu kenapa kita perlu itu, dan spesifiknya apa dengan ekspresi. Oke, teman-teman yang lain juga yang mungkin dokter ada di sini, saya mengajak untuk bergabung karena kita ini di sini sangat dibutuhkan. Ketika nanti kita masuk ke sesi tanya jawab, akan banyak sekali isu mengenai kesehatan. Dan suplemen itu terlalu banyak produk yang beredar di Indonesia, sehingga kita perlu memberikan penjelasan yang real, yang clear kepada pasien, sehingga mereka bisa memilih dengan tepat. Ya. Dan itu perlu pengetahuan medis di baliknya. Oke, next. Nah, waktu saya diperkenalkan pada produk AFC ini, kira-kira 2 tahun yang lalu, diperkenalkan sebagai stem cell. Nah, padahal sebelumnya saya juga sudah kenal produk stem cell yang lain. Lalu waktu itu sengaja diberikan kepada guru kimia yang positif itu dying ya, diberikan stem cell. Saya bilang, waduh ini mah nggak benar, karena stem cell itu nggak mungkin ditelan, dibikin minuman. Ya. Apalagi dia bilang dari rusa apa dari apel ya waktu itu. Kan kalau stem cell rusa cocok buat rusa, stem cellnya apel cocok buat apel, nggak cocok buat manusia. Oke, nah ketika saya dikenalkan sebagai stem cell, saya bilang ini juga nggak benar, kita bilang stem cell. Kenapa? Karena ini bukan stem cell nggak mungkin ditelan. Ya, kalau ditelan pasti hancur, jadi komponen-komponen karbohidrat lebih kecil lagi jadi gula, sebagainya. Jadi kemudian diusunglah istilah yang baru sel terapi. Nah, sebenarnya sel terapi itu sendiri adalah terapi menggunakan sel. Nama lainnya stem cell terapi. Sebenarnya nggak beda jauh. Itu kalau istilah medis. Jadi saya tekankan di sini, penggunaan dalam AFC. Halo, suaranya nggak jelas ya? Halo? Suaranya cukup jelas? Halo? Suaranya cukup? Halo? Cuman kadang-kadang emang kayak tertiup angin aja, putus-putus dikit. Oke, memang sinyal ada lemah di sini. Oke, jadi istilah sel terapi ataupun stem cell terapi dalam kedokteran itu adalah terapi menggunakan sel. Nah, dipakai dalam AFC ini adalah untuk menggambarkan terapi nutrisi bagi sel-sel tubuh kita. Jadi, saya tekankan di sini bukan istilah medis baku ya, jadi jangan sampai ketukar-ketukar nih dengan apa yang dikatakan dokter. Tapi ini maksudnya adalah menggambarkan terapi nutrisi untuk sel-sel tubuh kita. Next. Nah, ini untuk sekedar membandingkan ya, saya kasih label AFC ya, sel terapi dan sel terapi AFC. Kalau sel terapi bahannya sel hidup, kalau sel terapi AFC bahannya adalah nutrisi. Kemudian apa yang terjadi? Sel hidup pada sel terapi akan berdiri, kemudian disuntikan ke dalam bagian tubuh yang rusak sehingga menjadi bagian dari organ yang rusak tersebut. Sementara kalau sel terapi AFC ini adalah nutrisi sehingga sel-sel yang ada di bagian dalam tubuh kita meregenerasi dirinya sendiri untuk menggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Jadi gimana kalau sel terapi ada sel hidup diambil, dibiak, kemudian disuntikan lagi ke dalam tubuh. Jadi kalau sel terapi tidak mungkin menggunakan hewan lain atau tumbuhan karena ya stem cell rusak ya buat rusak gitu contohnya ya. Tapi kalau ini dia itu adalah nutrisi alami, diberikan kepada tubuh kita, diserap ya dalam bentuk minuman, diedarkan ke seluruh tubuh dan kemudian apa yang terjadi? Tubuh akan meregenerasi diri. Sel terapi bisa dilakukan oleh dokter yang terlatih. Saya sendiri juga nggak bisa, karena saya nggak di training buat itu. Tapi kalau
sel terapi AFC semua orang bisa melakukannya. Harganya mahal ya, dan kalau sel terapi dari AFC harganya lebih murah. Next. Mudah-mudahan tuh perbedaannya. Lalu kenapa kita butuh sel terapi yang AFC ini? Next. Nah, ini yang terjadi. Setiap hari miliaran sel kita mati dalam tubuh. Dan karena mati, kemudian seharusnya diganti, tapi ternyata nggak semua tergantikan. Dengan bertambahnya umur, tidak semua bisa diganti, akhirnya makin lama makin timbul kerusakan organ, dan akhirnya sakit. Next. Nah, ini dia ada yang iseng meliti ya. Otak setiap hari kehilangan 190.000 sel. Kalau darah, 2 juta sel dalam 1 detik. Waduh, banyak banget ya. Kalau kulit kita kehilangan 40.000 sel dalam 1 hari. Jadi begitu banyak sel yang rusak dan harus diganti. Dan itu sampai kita bahkan berumur 60 tahun, masih 40-an ya. Ada yang mau 70 barangkali di sini. Tiap hari terjadi seperti ini. Nah, satu saat tentu saja nggak semua kapasitas itu bisa tergantikan. Sehingga ada juga yang namanya membuat kerusakan organ. Next. Ya. Jadi perlu diregenerasi sebenarnya ya. Kalau tidak diregenerasi, terjadi degenerasi. Ya. Tidak diregenerasi, terjadi degenerasi. Karena sel-sel tubuh itu mati, jaringannya rusak, organnya juga rusak, sistem organnya terganggu. Next. Nah, itu sebenarnya proses aging. Jadi proses aging, penuaan kita itu berlangsung secara alamiah dan tidak bisa dicegah. Ketika kita lahir, ya kita sudah lengkap. Ya, itu namanya maturity ya, pematangan pendewasaan. Dari sel yang sperma sama ovum, sel telur dan sperma, menjadi lengkap. Ada mata, telinga, hidung, jantung, darah, dan sebagainya. Itu maturitas, pendewasaan. 9 bulan dalam keadaan kita udah matur. Kemudian setelah itu dengan berjalannya waktu, ya proses alamiah aging tidak bisa dicegah. Tapi yang bisa dicegah adalah sebenarnya premature aging dan premature death. Ya, sekarang itu makin banyak kita dengar orang-orang umur 3 tahun sudah stroke, sudah mengalami gangguan hipertensi. Bahkan saya punya pasien yang paling muda umur 22 tahun sudah diabetes. Diabetesnya bukan diabetes anak-anak ya, tapi diabetes yang didapat. Ya, kedua. Jadi sudah terjadi. Nah, ini harusnya dicegah karena sebenarnya kalau dulu ya saya belajar kedokteran, penyakit-penyakit seperti itu kan penyakit orang tua ya, dianggapnya penyakit degeneratif. Tapi sekarang umur 20-an ya sudah banyak yang kanker usus dan sebagainya. Ini yang harusnya bisa dicegah ya. Next. Nah, pertanyaannya apa sih yang menyebabkan kerusakan sel tersebut? Next. Ya, ini dia nih ya. Kalau Bapak Ibu di Jakarta nggak akan lihat langit biru seperti yang di belakang saya. Pasti iri dong, pengen lihat langit biru seperti ini ya. Tapi di Osaka bisa. Nah, polusi udara, makanan tidak sehat, minuman tidak sehat, pengawet, pestisida, semua masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga sel-sel tersebut rusak ya. Next. Nah, ternyata bukan lingkungan saja. Ya, jadi ada persentase dari genetik, perilaku, dan termasuk pelayanan kesehatan. Jadi Bapak Ibu beruntung di AFC sini. Ya, kenapa? Karena ada pelayanan kesehatan. Ada yang bertanya. Tetapi yang ternyata persentase dari pelayanan kesehatan cuma 20%. 30% sendiri adalah perilaku kita. Kita mau mengkonsumsi suplemen, perilaku kita mau makan makanan sehat, perilaku kita mau merokok atau tidak, itu semua yang mempengaruhi. Ya. Next. Ya, apa sih sebenarnya yang terjadi? Jadi ketika kita memasukkan semua racun-racun itu ya, polusi lah, makanan yang tidak sehat, ya, terbentuk yang disebut istilahnya radikal bebas. Ya, radikal bebas kemudian merusak tatanan DNA kita, struktur protein kita,
selnya jadi rusak sehingga kemudian timbul penyakit-penyakit degeneratif ya. Jadi racun-racun itu menyebabkan senyawa-senyawa ini rusak ya. DNA ini adalah mesin fotokopinya sel-sel kita. Jadi kalau sel kita mau terbentuk yang baru, dia harus memfotokopi di DNA. Lalu setelah fotokopinya dibuat, kopinya dibuat, kemudian dibuat proteinnya, kemudian jadilah sel yang baru. Aduh, ini terlalu kecil ya suaranya. Kasih kedengaran. Halo? Jelas dok suaranya. Oke, lanjut ya. Nah, kerusakan-kerusakan sel bisa menyebabkan kemudian terjadinya penyakit degeneratif. Karena sel yang rusak membelah diri jadi sel rusak lagi. Membelah diri jadi sel rusak lagi. Ya, sehingga ini saya kurang tahu nih gimana. Nih, ada yang bilang jelas, ada yang bilang nggak jelas. Kalau saya nggak pakai headset, kalau di sini jelas nggak? Halo? Kalau yang tadi lebih jelas sih kalau pakai headset sebenarnya. Cuman emang rada kayak ketiup angin dok itunya, sinyalnya doang. Sisanya jelas. Oke. Tapi mungkin kerekam nanti bisa diulangi lagi ya. Ya, boleh. Ini kan bisa direkam. Jadi itu yang terjadi ya, radikal bebas. Nah, radikal bebas itu merusak tatanan kita, sehingga kemudian sel-sel yang rusak itu mengcopy dirinya sendiri, menjadi sel rusak lagi, jadi penyakit. Next. Nah, radikal bebas itu bisa dilawan oleh apa? Ada yang namanya antioksidan. Jadi antioksidan ini adalah juga suatu senyawa yang berusaha mengurangi dampak dari radikal bebas. Jadi kalau kita itu mengalami masuk polusi atau diantaranya juga kekurangan oksigen itu bisa terjadi kalau ada sumbatan pembuluh darah misalnya. Nah, itu juga membuat stres oksidatif. Terjadilah radikal bebas, kemudian terjadilah kerusakan sel. Siapa yang ngelawan? Namanya antioksidan. Antioksidan itu macamnya banyak, vitamin-vitamin ya, ada vitamin C, vitamin E, ada banyak macam vitamin ya yang merupakan antioksidan. Itu tujuannya untuk mengurangi dampak dari radikal bebas. Next. Oke, lanjut next aja. Ini satu gambar semua. Next, ya. Nah, jadi kembali ke tadi ya, polusi udara nih gambar di Jakarta ya akan membuat terjadinya radikal bebas di dalam tubuh kita. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat di sini gambar yang kanan tuh jungkit ya, ada oksidan dan antioksidan. Kalau dia balance ya udah baik-baik aja. Tapi kalau tidak balance ya, radikal bebasnya lebih banyak, terjadi perusakan ya, oxidative damage ya. Istilahnya juga oxidative damage. Jadi berhubungan dengan suplai oksigen. Nah, suplai oksigen atau energi itu bisa terpotong juga oleh karena suplai darah berkurang ke suatu area organ. Karena ada sumbatan misalnya. Itu juga membuat stres oksidatif sehingga kemudian terjadi kerusakan organ. Nah, balance ini antara oksidan dan antioksidan itu yang menyebabkan kita sehat ya. Nah, saya pernah selalu kasih contoh misalnya vitamin C. Ketika kita melihat ke peraturan Kemenkes, kebutuhannya hanya 100 mikrogram. Memang betul karena daya angkutnya. Tetapi apakah 100 mikrogram itu cukup untuk melawan segitu banyak masukan-masukan racun dan sebagainya yang membuat stres oksidatif? Nah, itu saya nggak bisa bilang berapa kebutuhannya karena kita beda-beda semua ya. Ada yang semua dari polusi udara saja, tapi ada yang juga memasukkan dari makanan, minuman, dan sebagainya. Intinya adalah makin banyak polutan, makin perlu banyak juga antioksidannya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ada orang yang makan vitamin C 1000 miligram, ya, kemudian dia mengkonversi ke makanan, itu sekitar 5 buah jambu klutuk. Nah, itu nggak mungkin tuh kalau kita makan jambu klutuk terus setiap hari, ya 5 biji lagi, ya. Sehingga akhirnya kita atau orang-orang berpikir kasih suplai yang baru aja, konsentrat. Jadi nggak mungkin semuanya disuplai dari alam, ya. Dan itu terjadi, artinya gini, kalau kita mengharapkan semua dari alam, ya
repot ya. Pernah ada satu siaran juga yang viral yang mengenai kebutuhan vitamin C, lalu kira-kira berapa kilogram pepaya harus dimakan. Kita makan aja nggak sampai 1 kilogram, ya 3 kali sehari nggak mungkin berapa kilogram, langsung kenyang, perut kita langsung begah, ya. Sehingga dengan situasi yang penuh dengan polutan seperti ini, kita memerlukan suplai tambahan, ya, dalam bentuk konsentrat. Lanjut, next. Nah, kembali ke tadi ya, apakah dapat menyembuhkan? Saya resume dulu. Kita jadi sakit degeneratif karena banyak kerusakan-kerusakan sel. Itu bukan proses penuaan, tetapi proses prematur aging yang terjadi karena banyak polutan. Polutan itu menimbulkan stres oksidatif yang harus dilawan oleh antioksidan. Kemudian kalau kerusakan-kerusakan itu tetap berlanjut, sel-sel mereplikasi diri, kita akan merasakan gejala-gejala penyakit. Nah, ini yang kemudian kita persepsikan penyakit. Dan pertanyaan berikutnya, kalau saya minum ini sembuh apa nggak sembuh? Ya, next. Oke, penting Bapak Ibu ketahui, semua produk suplemen itu bukan obat, ya, tetapi itu adalah suatu suplemen. Suplemen terhadap apa? Tambahan terhadap makanan kita. Jadi seharusnya kalau kita hidup dalam kondisi yang aman tanpa polutan, makanan yang kita konsumsi sesuai dengan rekomendasi dari Kemenkes itu akan cukup membuat kita sehat dan mempertahankan kesehatan kita sehingga kita mencapai usia misalnya 70 tahun ya, seperti yang dituliskan sebagai angka harapan hidup orang Indonesia. Jadi suplemen itu adalah produk tambahan ya, karena kita membutuhkan lebih banyak lagi disuplai dalam bentuk konsentrat. Jadi itu makanan ya, sifatnya nutrisi. Yang kemudian dalam konteks AFC kita ini adalah mengaktifkan sel-sel muda kita, stem sel kita, sehingga kemudian bisa beregenerasi diri, menggantikan sel-sel yang rusak. Yang tadinya mungkin sudah tidak terjadi, tidak tergantikan, kematian sel tersebut, kemudian sekarang diaktifkan lagi. Nah, ini yang membedakan. Jadi kalau saya juga suka pakai judul breakthrough ya, natural breakthrough, jadi suatu terobosan dari alam ya. Karena produk ini produk alami yang kemudian tujuannya mengaktifkan stem cell. Next. Oke. Nah, saya kembali tekankan juga kepada teman-teman sejawat dokter di sini. Memang ini adalah presentasi yang juga ada muatan dari pemiliknya, yaitu SOP Subarashi yang ingin diperkenalkan. Jadi perkenalkan SOP Subarashi ini dari dasarnya saja mungkin banyak member yang sudah bertahun-tahun ya tahu SOP Salmon Ovary Peptide ya, dan kemudian dikombinasi dengan Subarashi. Nah, mereka setelah dikombinasi mempunyai paten fungsi yang baru lagi yang sudah diketahui BPOM. Nah, ini juga penting Bapak Ibu ketahui karena semua produk ini dapat sertifikasi BPOM. Jadi kita tidak perlu pusing dengan yang namanya ujinya apa sih, uji klinisnya apa sih. Itu pertanyaan-pertanyaan tuh boleh lah kita tanya. Tapi kepentingannya apa sekarang? Karena itu urusannya BPOM. Kalau BPOM sudah mensertifikasi, bisa masuk ke Indonesia, ya udah berarti dia sudah lihat itu. Tinggal kemudian kalau kita mengkonsumsi, manfaatnya itu yang kita rasakan. Ya, boleh sih mau tahu tanya ini uji itu, uji ini. Boleh saja, tapi mungkin bukan suatu konsumsi yang awam. Karena nanti juga ketika harus menjelaskannya, lumayan ribet ya. Nah, ini saya sih enaknya juga teman-teman dokter yang lebih penting untuk mengetahui apa uji klinisnya sehingga bisa menjelaskan kepada para konsumen ya. Next. Nah, ini sebenarnya fungsi dari SOP ya. Sudah kenal semua, itu cell regeneration effect ya. Tapi kalau ditanya lagi bagaimana mekanismenya, si salmon ovary peptide ini masuk dan menginduksi hormon yang namanya IGF-1, yaitu insulin-like growth factor 1. Jadi dia tidak directly membuat kita meregenerasi sel, tapi melalui IGF-1. Sehingga ini kemudian ini adalah paten fungsinya, ya, yang diberikan oleh si Asayama, dibuktikan oleh BPOM, dokumen-dokumennya, dan kemudian ini yang masuk di Indonesia sebagai fungsi dari SOP Subarashi. Yang kedua, next, improve blood circulation. Ini juga adalah sudah Bapak Ibu ketahui dari produk SOP,
apa namanya, fungsi dari si SOP ini untuk meningkatkan sirkulasi pembuluh darah. Jadi kalau kita lihat tadi masalah stres oksidatif timbul karena kekurangan suplai oksigen, ya timbul radikal bebas. Nah ini merupakan salah satu apa namanya jalan keluar, ya karena improve dari blood circulation. Improve blood circulation ini teorinya pun juga sama, meregenerasi jaringan di pembuluh darah yang mungkin rusak, ya. Karena dengan berjalannya waktu, umur kita bertambah, pembuluh darah kita sudah nggak mulus seperti waktu lahir. Nah, dengan demikian diperbaharui sehingga sirkulasi darah ke ujung-ujung tubuh kita berjalan lancar, makanan disuplai dengan bagus, kemudian nutrisi juga, oksigen juga disuplai dengan bagus, sehingga terjadi juga perbaikan jaringan. Next. Nah, ini yang baru dari produk Subarashi. Kalau Bapak Ibu sudah pernah lihat juga ada apa namanya brosurnya atau flyersnya, dikatakan di situ keunggulannya atau upgrade-nya dari SOP adalah triple peptide. Ya, peptide itu mungkin sudah pernah mendengar penjelasan kami dari dokter-dokter sebelumnya, adalah protein yang dikecil-kecilin, ya. Kalau protein itu molekul raksasa besar sekali, dikecil-kecilin namanya peptida, peptide. Peptide itu kalau diurai lagi namanya asam amino. Jadi mungkin kalau ada yang dapat presentasi SOP dulu, ya, ada perbandingan asam amino. Nah, itu adalah molekul terkecil dari peptida. Tapi peptida sendiri juga berkumpul jadi satu. Dan ini adalah kumpulan dari asam amino itu membentuk peptida, cukup kecil untuk diabsorpsi. Nanoteknologi ini keunggulannya si Jepang, ya. Sehingga dia bisa mempunyai efek menginduksi terjadinya regenerasi sel. Nah, itu peptida dari SOP. Nah, peptida yang lain dari sardin dan peptida yang satu lagi dari tumbuhan, diberi istilah di sini vegan. Ya. Peptide yang sardin itu ada penelitiannya. Penelitiannya itu bekerja pada sistem RAA yang mengatur tinggi rendahnya tekanan darah kita. RAA itu renin, angiotensin, aldosteron. Jadi uji klinisnya itu memperlihatkan bagaimana si SP, sardine peptide ini berfungsi sama dengan obat yang namanya captopril. Nanti mungkin presentasi yang lalu, ya, saya pernah sampaikan itu. Jadi punya efek seperti itu. Oke, nah itu bagaimana cara kerjanya? Dia kerja di dalam sistem yang namanya RAA tadi. Jadi kalau masih ingat ya, minggu lalu ada yang hadir atau bisa lihat Facebooknya, RAA itu adalah salah satu mekanisme untuk mengatur tekanan darah. Mekanisme yang lain dari saraf, ya. Nah itu adalah mekanisme untuk mengatur tekanan darah. Kalau Bapak Ibu ada yang darah tinggi dikasih captopril supaya turun. Nah mekanisme ini yang dibuktikan menggunakan sardine peptide. Nah itu adalah paten fungsi yang ketiga. Kemudian paten fungsi yang keempat. Next. Ya, prevents blood clotting. Ini adalah fungsi dari vegan peptide, ya. Minggu lalu mungkin juga sudah saya jelaskan, ya, penyumbatan pembuluh darah karena trombus. Trombus itu adalah dari kata trombos, sel keping-keping darah bisa berkumpul jadi satu. Kalau mau tahu kayak apa, kalau darah, ya, jangan langsung ditutup-tutup, ya. Biar aja netes sedikit deh, gitu, ya. Netes taruh di gelas kayak atau di mana, nanti lama-lama jadi kental, jadi keras, ya. Kalau mau lihat, ya. Nah itu yang dicegah, ya. Clotting itu normalnya kalau luka, tapi bisa terjadi ternyata pada situasi abnormal menyumbat pembuluh darah disebut trombus, dan ini yang menyebabkan tekanan darah itu jadi tinggi, ya, karena apa namanya harusnya darah itu bisa beredar dengan lancar, tapi ada sumbatan, sama seperti kalau Bapak Ibu nyiram bunga dengan selang, ya, begitu selangnya dipijat langsung lebih tinggi. Itu yang terjadi juga dengan terjadinya pelumbaran
darah ya, pembuluh darah. Nah, si fungsi subarashi dan peptide adalah mencegah terbentuknya clotting di darah, di pembuluh darah kita. Nah, ini merupakan salah satu fungsi untuk memperlancar peredaran darah juga, dan juga menurunkan atau mencegah terjadinya darah tinggi. Kalau clotting itu terjadi satu-satu, ya mungkin nggak masalah ya. Masalahnya kita nggak pernah tahu clotting itu terjadi di mana, dan itu tidak berasa. Sudah berasa kalau terjadi kerusakan. Sumbatannya cukup kuat, sampai 90%, sampai 100%. Nah, itu menyebabkan daerah sesudah sumbatan kekurangan darah. Sama kalau kayak kita tensi ya, lama-lama di sini pegel nih tangannya. Kalau kita cegah aliran darah ke tangan. Nah, clotting seperti itu hanya kecil sekali, kita nggak berasa. Dia hanya berasa kalau sudah terjadi kerusakan pembuluh darah. Nah, ini adalah paten fungsi dari subarashi ya, dan ini hasil dari penelitian. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu juga lihat ya, ini kerjasama dengan peneliti-peneliti dari Eropa. Fungsi ini kemudian digabungkan dengan SOP menjadi SOP subarashi. Oke, next kayaknya sudah habis. Ya, sudah habis. Nah, oke, kita masuk ke tanya jawab saja. Oke. Tanya jawab. Nah, saya mulai pertanyaannya. Bergema-gema nih. Mantul, saya pakai 2 device soalnya. Oke. Nih Dok, ada yang tanya dari pertama. Subarashi untuk penderita Parkinson bagus nggak, Dok? Oke. Jadi Parkinson ini kerusakan selnya sel otak ya. Jadi fungsi dari SOP untuk meregenerasi diharapkan bisa berfungsi pada penderita Parkinson ya. Tetap kita membutuhkan waktu ya meregenerasi sel. Satu, kedua, kita membutuhkan nutrisi. Jadi jangan sampai orang-orang yang diberikan SOP ini tidak cukup nutrisinya. Itu pun akan mempengaruhi hasil ya. Jadi SOP ini men-trigger regenerasi, tapi kalau nggak ada sumber protein dan sebagainya, tetap tidak akan ada hasil ya. Jadi kalau mau ditanya untuk hampir semua penyakit degeneratif, SOP ini berfungsi ya. Tinggal kemudian nutrisi yang membantu juga supaya bisa bisa berhasil ya. Next. Oke. Kalau ada yang masih pertanyaan-pertanyaan SOP 100 plus, kayaknya gimana Dok? Apa mau dicari yang Subarashi aja atau yang SOP 100 plus? Kalau SOP 100 plus ya regenerasi juga sih ya. Ya cuman ini loh, maksudnya takutnya kalau yang teman-teman ini kan maksudnya pikir ini Subarashi produk baru. Enggak ya teman-teman, ini Subarashi ini Ya. dia cuma penambahan dari SOP. SOP yang tadinya SOP Salmon Ovari Peptide-nya cuma 100, sekarang jadi 150, nambah 50 kan. Terus ditambah juga berbagai macam yang lain-lain. Tadi ada beberapa peptide baru dan ada bahan aktifnya baru juga. Itu jadi juga sasetnya juga nambah 0,5 gram deh kalau nggak salah seingat saya. Jadi ini sebenarnya bukan produk baru. Jadi ini produk sebenarnya ini SOP yang diperbaharui, yang di berevolusi lah kita bilangnya ya Dok ya. Ya. Jadi bukan fungsi SOP-nya masih ada. Semua yang tadinya ada di SOP masih ada. Cuman ya beberapa ada yang kalau misalkan kita masukin nih kayak semua kita masukin gitu kan takutnya nanti kebanyakan atau apa ntar
jatuhnya malah nanti dilihat orang, ya walaupun kita emang bisa produknya misalkan, cuman tapi orang awam kan ngelihatnya kayak ini apaan sih produk baik banget ininya, overclaim banget nih atau apa yang kayak gitu. Jadi untuk menjaga itu makanya sekarang kita pilih-pilih, dan kebetulan yang kita pilih yang utamanya yang masuk ini 4 ini patennya juga. Gitu mungkin penjelasan singkatnya kalau mengenai paten. Banyak yang nanya kan, kok anti agingnya hilang? Wah, SOP udah berubah nih. Ya bukan gitu Pak. Maksudnya ya gitulah yang tadi saya jelasin, takut kebanyakan aja kan Dok. Iya. Jadi ada mekanismenya lah di BPOM ya. Kenapa yang ini disebut apa nggak disebut lagi, itu ada mekanismenya. Oke, Dok, saya udah operasi kista 3 kali di indung telur kiri dan kanan. Apa bisa SOP Subarasi mencegah kista dan miom tumbuh kembali? Oke, ini kistanya juga kista apa nih ya? Harus jelas dulu. Jadi ada proses di dalam indung telur yang memang akan terjadi lubang lah, katakan lubang lah ya. Yang itu kemudian bisa jadi kista. Ngomong-ngomong, mungkin Bapak Ibu kalau mau tahu, kista itu jadi rongga yang isinya cairan ya. Itu bahasa kedokteran. Dan itu kenapa sih bisa timbul ya? Sebenarnya nggak ada yang bisa pasti kenapa. Jadi kalau kita minum pun SOP atau Subarasi, manfaatnya banyak, antara lain dalam konteks kista ini kita meregenerasi sel-sel yang rusak ya. Itu bisa diperbaiki. Ini ya, kistanya 3 kali ini apa saja. Lalu kalau miom ini adalah ya. Putus. Dan operasi sih umumnya selesai. Halo? Halo? Kan putus. Nah, coba diulang Ya. lagi. Gak apa-apa, ini udah bagus lagi. Oke. Untuk miom ini lebih banyak adalah fungsinya SOP ini untuk membantu regenerasi pasca operasi. Ya. Tumbuhnya pun nggak ada yang pernah tahu bagaimana. Kenapa ada yang tumbuh miom atau yang tidak ada tumbuh miom. Artinya proses-proses ini ya mungkin aja seperti yang tadi dijelaskan, lewat banyak polutan dan sebagainya. Ya. Jadi fungsi dari SOP Subarasi lebih banyak untuk degenerasi ya. Sehingga kalau misalnya habis dioperasi ada stres oksidatif, nah disitulah untuk meregenerasi, memperbaiki kerusakan jaringan pasca operasi. Oke, tapi kalau kelainan struktural ya memang harus dioperasi, itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan suplemen. Oke. Next. Wah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan kayak minggu lalu untuk tekanan darah rendah. Gimana nih, Dok? Oke, saya ulangi ya. Jadi tubuh kita minggu lalu mungkin saya jelaskan tapi kurang clear ya. Punya mekanisme untuk mengatur tekanan darah. Jadi tekanan darah kita tuh naik turun sepanjang hari, enggak 120/80 aja enggak ya. Dia akan mulai dari yang paling rendah pagi hari, naik siang ya. Kemudian setelah makan agak turun lagi, nanti sore naik lagi ya. Sampai malam terus aktivitas kita berkurang, turun lagi. Itu satu. Dan itu ada yang ngatur. Yang ngatur antara lain juga adalah persarafan kita. Nah, persarafan kita itu punya detektor di sini nih. Kalau pernah megang sini ya, di bawah leher sini nih, di bawah dagu leher ada denyut-denyut. Detektor itu akan mendeteksi kalau tekanan darah kita turun. Terus kemudian jantung kita pompa lebih kuat lagi, ya. Nah, apa yang maksudnya? Artinya kalau misalnya kita punya mekanisme itu masih bagus, nggak mungkin darah kita dibiarkan turun terus sampai akhirnya nol, ya, nggak akan. Jadi itu nggak usah khawatir kalau Bapak Ibu yang tekanan darah rendah atau tekanan darahnya sudah normal dengan obat, mau minum ini, oh nanti tekanan darah saya jadi jatuh. Nggak. Selama detektor kita itu normal dan mekanisme itu berjalan, nggak akan dibiarkan tekanan darah kita rendah. Tapi kita harus maintain, jadi kita harus latih misalnya dengan cara apa? Senam pagi hari atau sore hari terserah, yang penting 30 menit sehari kali 7 ya. Nah itu sudah cukup untuk kita kemudian melatih detektor kita ya, dan jantung kita. Oke? Jadi nggak usah khawatir ya, yang tekanan darah rendah minum aja. Iya, lagian ini nggak bikin yang tekanan darah rendah jadi makin rendah. Justru kalau yang normal, kayak yang kita ngobrol lagi itu kan Dok, maksudnya kalau yang normal juga bukannya jadi dia malah turun lagi atau
apa. Kalau udah normal betul. cukup menstabilkan aja gitu ya. Iya. Jadi ini semua termasuk obat-obatan itu mekanismenya untuk yang nggak normal lah. Kalau nggak ngapain dikasih obat ya? Yang Jadi nggak normal dinormalkan. Gitu judul aja. kita aja anti hipertensi, bukan bukan apa, bukan Bukan tekanan darah. tekanan darah pada orang normal enggak gitu kan. Iya, iya betul. Tapi pada yang hipertensi. Jadi yang normal ya udah, nggak masalah. Oke. Nextnya nih kalau untuk saraf dok C3 C3 C7 udah kejepit, apakah bisa dibantu dengan konsumsi Subarasi dan Utsukushi? Oke, ini harus lihat juga ya gambarnya kayak apa. C3, C7 ini Bapak Ibu adalah komponen saraf yang keluar dari leher. Nomor 3 sampai nomor 7. Nah, itu kejepit. Kalau kejepit sebenarnya udah kelainan struktural. Jadi penyelesaiannya ya tentu ada mungkin tindakan-tindakan yang lebih invasif ya. Tindakan yang lebih agresif. Nah, apa sih yang dibantu oleh si SOP dan ini? Karena kalau kejepit pasti ada radang deh. Dan pasti ada kerusakan-kerusakan sel di situ. Nah, itu yang kemudian dibantu ya. Jadi dia dibantu sehingga kemudian radang itu bisa teratasi ya. Karena kalau ada radang ya kerusakannya kan makin luas ya. Itu. Jadi di situ ya manfaatnya. Tapi proses penjepitannya misalnya gara-gara tulang belakangnya ya, tulang lehernya ya itu tindakannya beda. Itu bukan dari suplemen. Oke. 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 Anak saya divonis kena autoimun, apa bisa pakai Subarasi? Waduh. Oke, ini juga sama ya, istilah-istilah yang bukan istilah ya, saya pernah presentasi soal autoimun. Jadi autoimun itu adalah antibodi ya yang menyerang tubuh kita. Sementara kalau kita bilang di sini uh, autoimun karena antibodi kita ini merusak jaringan tubuh yang dirusak itu. Nah, disitulah perannya si SOP Subarasi memperbaiki jaringan yang dirusak ya, bukan mengurangi produksi antibodi yang merusak itu. Ya, itu lain cerita ya. Itu juga mekanismenya berbeda yang kemudian pun sebenarnya obat-obatan untuk autoimun lebih banyak mengurangi atau menurunkan radang saja ya, proses radangnya saja. Jadi si SOP Subarashi ini lebih pada untuk meregenerasi ya jaringan yang sudah dirusak oleh proses autoimun ini. Sekalian deh merembet ya, produk satu lagi namanya Utsukushi. Utsukushi klaimnya itu meningkatkan imunitas tubuh melalui sel yang namanya NK, Natural Killer Cell. Ya. NK sel ini tugasnya membunuh sel-sel yang rusak, yang terinfeksi, atau misalnya yang mengalami ya apalah, pokoknya jadi kanker dan sebagainya, itu adalah tugas dari si NK sel. Jadi itu nggak sama dengan sel-sel yang membentuk antibodi, beda. Ya, jadi fine aja sebenarnya kalau Bapak Ibu makan ini, karena dia apa namanya Utsukushi, karena sebenarnya dia bukan berfungsi pada memproduksi antibodi, tapi berfungsi pada NK sel. Oke, cuma ya kalau khawatir, karena khawatir itu mengganggu loh, khawatir itu mensugesti, stres kita tuh ternyata mensugesti daya tahan tubuh kita. Nah kalau itu yang terjadi ya sebaiknya kita nggak usah dulu, jangan diminum dulu. Oke, lanjut. Next, ini nanya lebih ke arah nanya ini sih berapa banyak. Jadi mama saya kena stroke tangan kiri dan kencing manis udah 10 tahun dan bisa jalan tapi pelan-pelan. Sekarang udah bisa makan sendiri. Sarannya dokter lebih cocok minum yang mana? Mungkin minum yang mana atau kombinasi kali ya, dan berapa kali seharinya dok kira-kira? 75 tahun stroke. Tadi apa ininya stroke? Stroke atau apa nih? Stroke Darah tinggi. 75 tahun dan ada kencing manis. Kencing manis ya. Tahun. Oke. Sebenarnya sih ya produk-produk yang meregenerasi sel ini ya artinya apa namanya bisa bermanfaat ya regenerasi sel. Jadi kalau sekarang kita ada peristiwa misalnya kerusakan jaringan gara-gara tidak mampu menyerap gula, nah di situ jaringan-jaringan itu diregenerasi oleh si OP. Termasuk juga kalau kerusakan sel saraf. Jadi sel saraf itu yang dahulu oleh orang-orang kedokteran dianggap tidak bisa meregenerasi,
tetapi ada istilah yang namanya elastis, yang mekanismenya mungkin tidak terlalu penting lah kita jelaskan di sini. Atau juga ada penelitian-penelitian lain yang memasukkan stem cell ke dalam otak bisa membantu meregenerasi orang-orang yang menderita stroke. Artinya ada kesempatan di sini untuk kita juga mencoba mengaktifkan sel-sel tubuh kita yang sudah ada di dalam tubuh kita untuk meregenerasi diri. Nah, yang penting juga untuk kita ketahui, kita perlu waktu. Tadi sudah disebutkan perlu nutrisi, perlu makanan yang bagus ya untuk sel-sel meregenerasi diri. Yang kedua perlu waktu. Jadi waktunya nggak akan sama seperti kalau misalnya kulit kita mau meregenerasi diri itu jauh lebih cepat. Tapi kalau sel-sel otak tentu saja perlu kita juga perlu suatu latihan sehingga stimulasi ya, terus dirangsang sel-sel otak kita untuk melakukan regenerasi. Oke. Tadi apa lagi ya? DM ya. Untuk DM juga sama ya. DM tipe 2 itu adalah sebenarnya tubuh kita tidak bisa mengkonsumsi gula yang ada di darah. Sehingga karena nggak bisa masuk gulanya, tumpuk di darah. Makanya gula darahnya naik. Nah, itu terjadi kerusakan-kerusakan di jaringan sebenarnya. Itu yang kemudian diregenerasi. Ya. Nah, satu kerusakan jaringan juga adalah kerusakan pembuluh darah. Dengan SOP pembuluh darah itu atau ya perbaikan akan membantu penyembuhan. Oke. Next. Ini dari Facebook saya ada dikasih gimana untuk penderita hipertensi yang konsumsi amlodipin setiap hari. Ketika konsumsi Subarasi, apakah perlu hentikan obat darah tinggi? Terima kasih. Oke. Saya sudah jadi yang namanya menghentikan obat bukan kapasitas saya. Harus dokter. Saya tidak akan menjawab berhenti obat atau berhenti obat. Ya. Siogianya memang di dalam prosedur penanganan hipertensi, kalau sudah terkontrol, kemudian dicari dosis maintenance ya, dosis yang optimal sehingga tensi tetap terkontrol ya, istilahnya bukan normal tapi terkontrol. Nah itu kewenangannya ada di dokter. Seandainya dengan minum Subarasi kemudian dapat terkontrol, kemudian dosis obat dikurangi, terkontrol terus, ya berarti memang harus turun dosisnya, bahkan bisa stop ya. Tapi sekali lagi evaluasi dan itunya semua kewenangannya di dokter yang menangani. Lalu Anda cerita aja dong, saya juga minum ini dok gitu. Kira-kira gimana? Apakah dengan minum Subarasi ini saya bisa menghentikan ya? Nah itu silakan didiskusikan. Tapi kalau Anda jadi pasien saya, Oke. Kalau untuk jaga stamina buat anak-anak konsumsi Subarasi boleh dok? Ya kalau ditanya boleh atau nggak boleh pasti boleh ya. Karena kan semuanya nutrisi ya. Jadi silahkan. Tapi juga mungkin ya tergantung ya kemampuan juga. Kalau emang bisa mampu ya. Mengenai kebutuhan sebenarnya anak-anak punya daya regenerasi sel yang bagus. Jadi SOP Subarasi mungkin belum terlalu penting. Tetapi mungkin kalau anak-anak yang obesitas, kalau menurut harus ya, karena sudah pasti terjadi proses perusahaan pembuluh darah kalau anak-anak yang obesitas. Nah itu harus wajib. Oke. SOP Subarasi dan SOP gluten free nggak? Gluten free karena dari Chinese pearl barley ya dok ya? Iya betul. Oke, mata tua dan sudah rabun serta kering dibantu pakai Subarasi atau Utsu, lutin pak atau ibu. Tapi ini mata SOP Subarasi juga bisa ya dok ya? Iya. Artinya ini untuk meregenerasi sel ya, dan kemudian tetap ininya. Oke, meregenerasi sel. Tapi untuk fungsi mata sendiri rabun ini kan harus dievaluasi nih kenapa ya. Ada istilahnya mata itu juga butuh vitamin A ya, retinol. Vitamin A itu
tidak ada di SOP, harus dari luar konsumsinya. Oke, jadi mungkin nggak bisa general yes no ya. Ini hanya ngomong secara umum, tapi spesifiknya tentu harus dievaluasi. Oke. Kalau buat penderita asma, SOP atau UTSU, apakah dapat membantu antara dua itu, Dok? Ya, asmanya sendiri karena penyempitan itu sebenarnya peristiwanya itu bisa apa istilahnya, bisa balik sendiri. Orang asma tuh pasti bisa reversible. Jadi yang mungkin perlu dihindari kalau dia jadi kronis dan kemudian membuat kerusakan-kerusakan. Dok? Putus, Dok? Ya. Putus barusan. Oke. Masih kedengaran nggak? Kedengaran ya? Ya, tadi hilang. Oke. Jadi si penyakit yang bisa balik sendiri ya, reversible istilahnya. Tapi ya kalau dia kalau dia kambuh-kambuh terus ya, itu kerusakan dari itu yang kemudian diregenerasi oleh SUP. Ya. Nah, bisa sembuh nggak bisa sembuh, asma sih pada dasarnya sih reaksi alergi ya. Ada juga orang-orang yang kemudian nggak kambuh lagi asmanya, dan mungkin juga banyak kombinasi bukan hanya dengan suplemen, olahraga. Jadi kembali ke fungsinya ini ya, kalau kita asma, kita terjadi stres oksidatif, nah itu regenerasi sel dibantu oleh SOP. Ya, apakah itu tergantung kerusakannya juga ya, seberapa luas ya. Nah itu kita evaluasinya one by one, nggak bisa langsung sekaligus ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanya ini, bisa juga mengkonsultasikan kepada dokter member AFC yang ada di dalam grupnya. Mungkin bisa menanyakan lebih lanjut. Oke. Dok, apa Subarasi aman untuk laktos intoleran? Saya lihat di dos kemasannya mengandung skim milk. Nah, itu baru tadi pagi juga saya ada dibahas. Skim milk kalau yang di Subarasi itu tuh dia nggak sangat sedikit karena hanya sebagai perasa aja katanya kalau dari Jepangnya. Jadi kayaknya kalau untuk laktos intoleran kan mungkin ada ini nggak sih, Dok? Ada takarannya nggak sih dia kalau udah kena takaran berapa baru dia aktif gitu loh intoleransinya atau apa nggak sih, Dok? Ya, pastinya ada kadar tertentu ya yang dikonsumsi sehingga kemudian ini terjadi laktos intoleransi itu. Tapi kalau sedikit sih enggak. Apalagi kita konsumsinya mungkin 2 kali sehari ya, sehingga nggak banyak. Dan itu kan 5 miligram itu bukan semuanya milk, itu hanya sebagian kecil. Ya, laktos intoleransi itu ini sih gangguan tidak bisa mencerna gulanya susu. Gulanya susu namanya laktosa. Nah, itu yang kita harus kalau si dari Jepang bilang, si Asayama bilang bahwa kadarnya sangat kecil, ya harusnya memang pasti sangat kecil dan tidak akan membuat suatu gangguan ya. Orang yang laktos intoleransi itu biasanya minum susu, ya, jadi banyak, bukan cuma 1 gelas susu, ketahuan tuh laktos intoleransi. Tapi kalau cuma kecil-kecil, Ya, lagian kita kan juga Subarasi bukan dairy product ya. Jadi kayaknya enggak. Bukan dairy product, betul. Oke, nextnya ini juga jadi saya penasaran juga nih. Dok, apakah Subarasi kan yang patennya itu ada yang prevent blood clotting, pembekuan darah, trombosit gitu kan. Ada hubungannya dengan DBD nggak, Dok? Hubungan hubungan apa nih maksudnya kira-kira nih? Kalau DBD itu kan ini ya, berdarahnya itu. Kenapa? Pengaruhnya mungkin ya, kalau paten yang blood clotting itu ada pengaruhnya ke penyakit DBD apa enggak gitu. Okay. DBD ini demam berdarah kan, itu seringnya terjadi cerun sehingga ada perdarahan. Itu sih yang terjadi ya. Sedangkan kalau Subarasi ini kan mencegah pembekuan darah ya. Oh, maksudnya khawatir kali ya. Nanti kalau perdarahan jadi nggak stop ya. Saya sendiri belum pernah baca sih. Tapi kalau logikanya nih, blood clotting yang dicegah oleh si Subarasi ini adalah dari keping-keping darah trombosit tadi.
dicegah supaya nggak terjadi penyumbatan. Nah kalau DBD trombositnya udah rendah, ya. Jadi perdarahannya bukan gara-gara tidak terjadi clotting ya, tapi memang nggak ada trombosit, ya, nggak ada trombosit. Dan kemudian kalau misalnya katakan kita konsumen itu subbarasi dan kemudian kita mengalami DBD, trombosit kita turun, ya stop aja dulu, ya nggak masalah juga kita stop, karena ini bukan satu obat ya, artinya kalau di stop ya apa-apa, kalau khawatir tetap aja stop dulu aja. Oke, Dok, saya ada penyumbatan yang diakibatkan oleh pengapuran 80% di darah. Apakah Subbarasi dapat membantu membersihkan pengapuran tersebut? Terima kasih. Baik, pengapurannya juga harus didetailkan ya sebenarnya. Kan kadang-kadang ini dokter untuk menggampangkan penjelasan dia bicarakan pengapuran. Nah, penyumbatan dalam pembuluh darah itu mekanismenya ada dua, aterosklerosis atau yang trombus tadi. Subbarasi ini membantu yang trombus ya. Sementara CSOP-nya ini membantu kalau terjadinya sklerosis. Jadi kalau penyumbatannya karena itu akan terbantu. Tapi mungkin kalau makanya pengapuran ini yang harus jelas juga, apakah maksudnya pembuluh darahnya jadi kaku, ya, saya kurang jelas ya. Tapi yang bisa dibantu adalah penyumbatan akibat penumpukan lemak tadi LDL, ya, sklerosis, ya, atau karena clotting, ya, trombus, itu yang dibantu oleh SOP Subbarasi. Oke, lanjut. Lanjut. Customer saya laktos toleran udah. Dok, ada customer saya kan. Dok, ada customer saya kena ginjal, sudah pakai alat selama 4 tahun. Bulan ini udah divonis alatnya udah nggak bisa diterima oleh tubuh. Saat sekarang hanya cuci darah, katanya tidak akan bertahan lama. Apakah SOP Subbarasi ini bisa membantu memperbaiki kondisi? Ya, kalau yang saya baca dari Subbarasi memang salah satunya memperbaiki fungsi ginjal. Oke, jadi menurut saya sih diminum aja. Ya, masalah sehat dan umur, mungkin kalau pernah dengar presentasi Dr. Wijaya itu ya beberapa minggu yang lalu, itu bukan urusan kita, urusan Tuhan ya. Kita memberikan saja nutrisi yang terbaik buat tubuh kita. Dan itu emang di dalam penelitiannya si Subbarasi ini memang disebutkan ya, antara lain juga mengurangi ekskresi albumin. Jadi menunjukkan bahwa fungsi penyaringan ginjal itu diperbaiki. Yang tadinya bocor, albumin bisa keluar lewat urin, nah itu diperbaiki oleh Subbarasi ini. Oke. Tetap perlu waktu ya. Bayangkan Bapak Ibu ya, punya ureum kreatinin sampai jelek, sampai terjadi gagal ginjal itu, ya kalau seluruh ginjal udah rusak, ginjal kita ada kiri kanan nih, sekian gram beratnya ya, itu semua ada banyak sekali penyaring-penyaring. Terus kalau rusak semua baru ureum kreatininnya tinggi, ya, dan jadi jelek. Jadi kalau kita juga harus mereparasi segitu banyak jutaan fungsi penyaring di ginjal, ya artinya perlu waktu ya, karena kita kan mengkonsumsi Subbarasi berapa banyak sih, 5 mg ya, 5 gram sehari, dan itu atau mungkin 10 gram sehari ya, tetap perlu waktu ya. Jadi pada proses seperti itu pun cuci darah tetap dibutuhkan ya, karena nggak mungkin dengan sekali sebulan kita minum seluruh ginjal kita langsung jadi normal lagi. Proses itu tetap perlu waktu ya. Oke. Ini ada lagi yang tanya, Dok, kalau Subbarasi di pagi hari, kalau konsumsi Subbarasi di pagi hari, apakah harus minumnya itu sebelum atau sesudah minum obat darah tinggi? Oke. Ini sebenarnya masalahnya di penyerapan ya, absorpsi. Jadi kita juga mungkin sudah sering dipresentasikan kalau kita minum SOP ini sebaiknya pagi hari sebelum makan, perut masih kosong ya. Jadi SOP Subbarasi juga sama, mengikuti anjuran itu. Ketika perut masih kosong, penyerapannya akan lebih optimal ya. Atau juga kalau lebih optimal, misalnya ke waktu itu kita diajarkan di bawah lidah, itu juga untuk meningkatkan penyerapan.
Kemudian saya sendiri belum pernah membaca bahwa akan berinteraksi dengan obat darah tinggi. Tapi kalau memang khawatir, ya dikasih jarak saja, setengah jam lebih misalnya. Ya, kalau mau dua-duanya sebelum makan misalnya siapa yang lebih dulu, SOP dulu, baru obat darah tinggi atau sebaliknya, terserah. Tapi kalau khawatir ada interaksi, dikasih jarak. Itu aja sih. Oke, ini untuk ini ada case. Dok, ada case ibu saya 53 tahun, stroke, diagnosa dokter HB terlalu tinggi dan trombositnya juga terlalu tinggi. Menurut dokter terjadi kelainan sumsum tulang belakang. Mungkinkah karena trombositnya berlebih bisa menyebabkan blood clotting dan akhirnya stroke? Dan bagaimana Subarasi bisa membantu? Ini mana sih? Saya lagi baca juga. Ibunya kenapa itunya tinggi? Stroke 53 tahun, terus didiagnosa dokter HB-nya terlalu tinggi dan trombositnya juga. Katanya ada kelainan di sumsum tulang belakang. Oke. HB terlalu tinggi itu namanya polisitemia. Jadi karena sel-sel darah yang merah yang diproduksi cukup banyak. Tapi yang produksi sebenarnya bukan sumsum tulang belakang ya. Sumsum tulang saja, nggak pakai belakang. Sumsum tulang memproduksi sel-sel darah, kemudian terlalu tinggi sehingga mungkin ini yang kekentalan darahnya meningkat ya. Sehingga terjadi hambatan aliran darah di otak nih, terjadinya stroke. Kemungkinan seperti itu ceritanya. Ya. Nah kalau ceritanya seperti itu, pertama nih ya, pasti dengan adanya stroke, terjadinya hipoksia, kekurangan oksigen, ada jaringan yang rusak mengalami stres oksidatif. Nah, di situ perannya SOP Subarashi. Ya. Kemudian mungkin juga terjadi dengan banyaknya sel-sel darah di dalam pembuluh darah, terjadi kerusakan dari lapisan pembuluh darah, lapisan paling dalam pembuluh darah yang disebut endotel. Terjadi sumbatan-sumbatan juga, atau mungkin juga clotting. Nah, disitulah perannya Subarashi. Jangka panjang, kalau Bapak Ibu minum SOP, ya, ada mekanisme regenerasi sel, tapi itu jangka panjang. Ya, jadi tidak secepat kalau kita meregenerasi sel kulit misalnya, karena itu terjadinya di saraf. Ya. Jadi yang paling cepat yang kita dapatkan manfaat dari SOP ini adalah meregenerasi sel akibat jaringan-jaringan mungkin yang di sekitar pembuluh darah yang rusak tersebut di otak mengalami stres oksidatif. Tambah juga produk dari SOP ini ada antioksidan yang juga untuk melawan stres oksidatif yang terjadi di jaringan otak yang stroke. Mungkin itu yang saya bisa bantu untuk jelaskan. Oke, nextnya. Dok, kalau orang yang mengalami penyempitan usus dan lambung akibat luka-luka di lambung dan usus, dan sekarang lagi proses penyembuhan, tapi di endoskopi masih ada luka dan penyempitan, bagusnya konsumsi Utsu aja dulu atau SOP dan Utsukushi ya dok? Ursu aja dulu, ya, dengan ursu dulu itu mungkin 1 bulan. Kita targetkan bahwa luka-luka itu sembuh karena ada mekanisme healing ya, dan dibantu oleh suplemen ya, ada antioksidan di dalam ursu, di dalamnya juga ada fucoidan yang mengaktifkan HGF ya, hepatocellular growth factor. Nah, itu semua berguna untuk meregenerasi sel, memperbaiki sel ya. Ditambah dalam usukusi juga ada probiotik ya. Probiotik ini untuk membantu sel-sel imunitas kita berlatih jadi kuat, jadi kompeten, dan juga mengaktifkan NK sel. NK sel yang juga tugasnya menseleksi sel-sel yang rusak, ya, sel-sel yang terinfeksi dan sebagainya untuk dibunuh. Ya. Nah, mungkin setelah 1 bulan sudah lancar, ya, entah mau di endoskopi lagi atau enggak, terserah, tapi baru kita bantu regenerasi sel dengan SOP. Nah, SOP sendiri juga banyak antioksidannya, versinya berbeda dengan yang Subarashi, beda dengan Usukushi. Nah, itu saling melengkapi tentu saja sehingga terbentuk jaringan baru. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk kasus yang disampaikan tadi.
Oke, Lanjut. lanjut. Ini ada yang nanya COVID, tapi mau untuk ininya aja. Konsumsinya maksudnya berapa berapa banyak Subarasi dan Utsu. Ini jadi gini. Dok, teman saya usia 57 sekarang, udah kena COVID kemarin itu, udah nggak bisa nyium bau minyak kayak putih. Dia minum vitamin seperti vitamin C, B, D. Sekarang kondisinya udah bisa nyium bau minyak kayu putih, tapi belum maksimal, baru sedikit aja. Dia udah pesan SOP dan Utsu, tapi masih inden. Kira-kira nanti kalau datang mungkin ya, konsumsinya berapa-berapanya dok per harinya? Karena dia juga ada Oh, cluster COVID, nggak bisa kemana-mana katanya. oke. Ini ya apa namanya COVID ini apa dari swab kayaknya harusnya ya. Udah disebut COVID dari swab. Jadi emang terbukti ada virusnya. Oke. Yang punya efek antivirus itu adalah UTSU ya, UTSU Kusi. Itu meskipun yang dia buktikan pada virus hepatitis ya, dan masih banyak perdebatan dengan dokter penyakit dalam, tapi fungsi itu ada UTSU Kusi dan itu sudah di apa namanya oleh BPOM juga sudah dibolehkan diklaim sebagai fungsi. Jadi sudah diteliti juga. Artinya dokumen-dokumennya oleh BPOM. Nah, uh, itu yang lebih saya sarankan ya dalam konteks COVID ya, karena memang jelas ini virus ya, meskipun kita nggak tahu apakah emang ada efek antivirus COVID apa enggak, tapi yang ada mekanisme antivirusnya. Jadi itu yang lebih banyak diberikan. Kemudian vitamin C, B, D silahkan lanjut. Kenapa? Karena tidak ada di dalam produk UTSU ya. Vitamin C ada di produk SOP ya. Jadi silahkan dipakai juga produk SOP. Tapi di UTSU tidak ada vitamin B dan D ya. Silahkan dilanjutkan minum itunya, vitamin-vitaminnya. Lalu apa namanya ini? Dosisnya ya, dosisnya oke, sekali lagi kita jangan bicara dosis ya karena ini bukan obat, tapi kebutuhannya. Jadi kebutuhannya itu sesuai dengan anjuran dari Asayama, mulai dengan 2 kali 1, kemudian bisa ditingkatkan 2 kali 2 dan selanjutnya. Saya sendiri punya apa namanya pengalaman dengan salah satu penderita COVID sampai diberikan 10 saset sehari. Ya, memang akan cepat berespon ya karena selain dia menginduksi NK sel dan sebagainya, isinya sendiri asam amino kan dari SOP, sehingga SOP itu bisa membantu memproduksi apa namanya daya tahan tubuh kita lebih baik. Oke, kalau mengenai dia belum hadir karena masih inden ya, itu mungkin Mas Angga yang bisa jawab ya. Oke, next. Wah, ini udah jawab banyak pertanyaan nih, banyak banget dok yang nanya COVID kan. Udah sekali di ini udah terjawab semuanya. Oke, COVID lanjut. banyak ya. Iya, banyak yang nanya COVID. Hmm. Oke. Dok, teman saya ada yang diabetes, kadar gulanya 245. Selama 3 minggu konsumsi SOP 100, kadar gulanya jadi 180. Tapi ada keluar titik merah di mata. Nggak terasa sakit. Lalu menghentikan konsumsi SOP 100-nya. Kondisi sekarang setelah berhenti konsumsi, kondisinya katanya titiknya memudar. Mohon sarannya, Dok. Ya, mungkin titik merahnya apa ya, saya juga kurang tahu. Tapi itu kebetulan aja sih kayaknya sih. Kalau yang paling mungkin kan pendarahan ya, pendarahan, pendarahan lokal ya. Entah kejadiannya kenapa pendarahan, misalnya kebentok matanya dan sebagainya itu masih mungkin ya. Dari produk SOP sendiri, ingredientsnya tidak menyebabkan pembuluh darah mudah pecah, ya, nggak ada ingredientsnya. Jadi uh, mungkin kebetulan saja ada bintik merah ya, dan kalau memang itu adalah perdarahan, perdarahan otomatis akan berkurang setelah 2-3 minggu diabsorpsi lagi oleh tubuh ya, darah yang keluar itu. Jadi sih sebenarnya uh, nggak, saya sih mungkin nggak periksa langsung, cuma saya pikir nggak ada hubungannya antara perdarahan atau titik merah di mata. Kalau dengan gula darah turun, seperti tadi mekanismenya yaitu kan kalau DM itu, apalagi DM tipe 2
gula darah itu numpuk di darah karena tubuh nggak bisa ngambil gula darah itu, nggak bisa dipakai. Nah, itu mekanisme itu yang dikurangi dengan regenerasi sel-sel tubuh yang sebagian besar ini yang tidak bisa mengambil gula tersebut. Sehingga kalau sudah diregenerasi, sekian minggu kemudian gula bisa dipakai, ya masuk akal. Ya. Cuma kita jangan happy dengan satu kali periksa. Tapi kita harus rutin mengontrol gula darah kita. Karena bisa saja pada saat itu terjadi sesuatu, 180, tapi kemudian kita lupa dengan makan kita dia naik lagi. Ya. Oke, jadi tetap selamat yang sudah turun dan upayakan bisa turun terus ya. Jangan happy dengan satu kali ngumpul aja. Oke. Ini ada yang bilang darah saya rendah malah jadi normal sekarang konsumsi itu. Boleh aja. Nggak masalah. Kalau udah normal ya udah happy lah yang penting. Distabilkan aja. Dok, Iya. ada yang nanya lagi. Dok, kakak teman saya sering sekali gula darahnya turun. Konsumsinya SOP Subarasi dan Utsukushi atau gimana? Ini gula darah turun. Oh, ini berarti lawannya ya, Dok ya. Biasanya kan gula darah naik, ini gula darahnya turun, nggak stabil berarti. Terus pertanyaannya adalah Ini konsumsinya SOP Subarasi atau Utsukushi atau dua-duanya atau gimana, Dok? oke, kembali ke tujuannya apa yang mau dicapai. Sekali lagi ya, kalau gula darah turun, uh, ya sebenarnya kalau kita mau menurunkan gula darah lagi buat apa? Karena udah oke gitu ya, dan normal. Jadi nggak perlu diturunkan lagi kalau karena gula darah. Makanya sekarang ketika kondisinya sudah normal, kemudian gula darahnya katakan normal, minum suplemen ini targetnya apa? Itu yang mungkin harus diperjelas. Ya. Tapi pastinya nggak akan menyebabkan gula darah turun terus. Ya. Sekali lagi nih, mau obat, mau suplemen, semua dalam konteks selalu yang abnormal. Ketika sudah mencapai kondisi yang baik, normal, optimal, ya itu tubuh akan mempertahankan. Tubuh akan terus mempertahankan kondisi itu. Jadi nggak akan membuat yang sudah turun gula darahnya turun terus, gitu. Atau tensi yang turun jadi turun terus. Nggak. Karena tubuh punya mekanisme itu untuk mempertahankan yang normal tadi. Oke, jadi kembali ke tadi ya. Jadi kita mungkin japri-japri aja. Apa sih harapannya dari mengkonsumsi SOP dan UTSU? Oke. Oke, ini ada case selanjutnya. Apakah SOP Subarasi bisa membantu kornea mata yang sudah keruh jadi mendekati lebih normal? Yang dimana dokter udah menyarankan untuk melakukan transplantasi kornea, dok. Iya, saya Anak sendiri belum pernah. 8 Kenapa? tahun. Di anak umur 8 tahun. Oke, kayaknya sih kalau sudah jadi keruh udah permanen ya sifatnya. Makanya oleh dokternya disuruh untuk apa namanya transplantasi ya, ganti kornea. Penyebabnya apa juga mungkin mesti diperjelas dulu nih kenapa ya. Kalau penyebabnya jelas, eh, apa misalnya ya pada anak kecil ya. Ini penyebabnya sih dia ada ceritain sedikit, dok. Jadi dari umur 3 tahun mata sering sakit karena alergi protein. Padahal dari lahir itu matanya normal dan sehat, bukan cacat. Tapi kalau makan protein kebanyakan jadi alergi. Sekarang makan protein udah nggak masalah, tapi kalau kebanyakan mata jadi bisulan atau bintitan. Terus keadaan matanya itu yang kena itu jadi rada buram. Jadi kayak kalau katanya misalkan ditutup mata kirinya, mata kanan yang buram. Terus katanya kalau udah disaranin transplantasi, tapi kalau transplantasi itu kalau nggak cocok bisa ke-reject. Kalau misalkan cocok pun tahannya cuma 1 sampai 2 tahun, habis itu harus operasi lagi. Mata kirinya minus 4,5. Nah itu pertanyaannya tadi. Kira-kira apa bisa jadi mungkin manjangin gitu ya tadi 1-2 tahun jadi berapa gitu, dok? Ya, saya mungkin nggak bisa begitu spesifik ya menjelaskannya. Tapi ya intinya kembali kepada fungsi tadi. Yaitu kalau itu karena penyakit degenerasi, maka regenerasi sel bisa membantu memberikan jawaban. Ya, tapi kalau memang bukan karena itu, tentu
mungkin ada cara yang lain ya untuk menyelesaikan masalah mata ini. Gitu kok ya, saya juga nggak bisa bilang detail. Mungkin kalau nggak Japri ya, supaya saya lebih tahu apa sih gambarannya kenapa ada yang kelainan tersebut ya. Nah, ini juga ada yang nanya, Dok, Subarasi kan meregenerasi sel, baik yang rusak, meregenerasi sel baik dan yang rusak tidak diregenerasi. Contoh kayak misalkan sel kanker atau apa gitu kan nggak keregenerasi. Kenapa bisa zat aktifnya ya hanya menginduksi sel yang baik dan tidak menginduksi sel yang buruk? Apa yang menghalangi Subarasi untuk menginduksi sel buruk? Oke, jadi Subarasinya ini SOP-nya ya, SOP Subarasi. Kan diperlihatkan dalam presentasi yang dulu waktu masih SOP berdiri sendiri, ada mekanisme melalui IGF-1. IGF-1 ini kan produksi tubuh, jadi bukan sesuatu yang dikonsumsi dari luar. Jadi SOP menginduksi terjadinya produksi IGF-1. Jadi IGF-1 itulah yang direspon oleh sel-sel tubuh untuk meregenerasi diri. Jadi bukan langsung SOP yang membuat regenerasi. Itu mekanismenya, sehingga nanti yang nggak perlu ya dia nggak akan melakukan regenerasi. Yang perlu dia melakukan regenerasi sel-sel yang perlu, maksud saya. Gitu. Oke, ini dari Facebooknya. Kalau keloid di saluran kencing pria sudah dioperasi beberapa kali tumbuh lagi. Sekarang kalau sedang bengkak akan kesulitan pipis. Jadi apakah bisa dibantu dengan Subarasi atau Utsukushi, Dok? Dicoba aja ya. Tapi sekali lagi ya, kelainan struktural itu sebenarnya ya. Jadi saluran yang harusnya nggak ada keloidnya, tiba-tiba ada keloid, ya, bukan tiba-tiba sih, ada prosesnya ya, terjadi keloid. Itu sebenarnya struktural, jadi tetap harus dioperasi. Nah, apakah bisa dibantu? Ya dicoba aja, karena bukan tutup kemungkinan bahwa ini nggak berfungsi, ya. Mungkin setelah dioperasi, kemudian kita minum SOP, itu akan terjadi regenerasi sel lebih baik, sehingga keloidnya nggak terbentuk. Kita coba aja, apalagi di dalamnya ada antioksidan, ya. Silakan. Oke. Dok, apakah Subarasi bagus juga untuk penderita tiroid sama kayak SOP 100? Sama, iya. Kan udah ada banyak juga testimoninya ya. Diberikan aja nggak masalah. Apakah ini Dok, kanker prostat apakah bisa sembuh dengan ini? Dokter kanker prostat apa bisa sembuh jika dikonsumsi Utsukushi terus menerus? Nggak bisa sembuh, Pak. Kita nggak bisa nyembuhin kanker. Nggak ada tuh obat sampai sekarang kanker apapun ya. Kita paling bisa memperbaiki kondisinya aja, cuman nggak sembuh, nggak akan hilang. Ya memang sampai sekarang belum ada sih obat kanker yang efektif. Tapi ya kita selalu berusaha dengan segala macam cara ya. Ada obat, ada suplemen, ya, ada operasi. Betul. Nggak ada ya, sampai sekarang belum ada ketemu obat kanker yang efektif. Oke, Dok, mengapa setelah minum Utsukushi BAB jadi susah atau keras? Makannya gimana? Dilihat juga ya, berapa banyak makan serat ya. Itu juga penting mempengaruhi. Ya, bukan hanya Utsukushinya. Utsukushi sendiri sebenarnya kalau efek yang mungkin kurang diharapkannya adalah laksatif efek ya. Jadi malah lebih lancar, lebih cair gitu ya. Kalau lebih keras ini bisa karena serat kurang, bisa gerakan ususnya juga kurang, ya. Tapi itu nggak tahu kenapa. Mesti diperiksa lagi, Pak. Saya juga nggak bisa jawab langsung seperti ini. Oke. Dok, teman saya udah 8 tahun menikah belum punya anak. Kalau kita kasih SOP Subarasi kepada suami istri tersebut bisa nggak punya anak? Nah, saya juga nggak tahu ini 8 tahun menikah. Ya kalau nggak pernah nyoba bikin ya nggak akan punya anak, Bapak, Ibu. Harus dibikin ya, Pak ya. Ini kalau kita kasih SOP Subarasi, mungkin pertanyaannya gini. Kalau misalkan udah 8 tahun menikah, terus udah coba terus tapi belum punya ini, mungkin sekarang kalau dikasih SOP Subarasi itu bisa apa enggak? Mungkin sebelumnya harus diagnosa dokter dulu ya, Dok. Harus Iya, betul.
Harus cek betul. dulu mungkin ada kenapa-kenapanya, baru nanti kalau udah didiagnosa baru seenggaknya tahu lebih cocok yang mana sih produknya kira-kira. Karena kalau yang dulu SOP 100 plus itu saya juga sering kan kalau dulu masih ada sering Grand LOP apa yang kayak gitu-gitu kan. Nah, beberapa tuh ada yang maju ke depan kasih testimoni. Kasih testimoninya itu iya saya udah nikah misalkan 3 tahun tapi belum dikaruniai anak. Nah, udah ke dokter katanya misalkan ada gangguan di mana di mananya. Nah, habis itu kita coba SOP 100 entah itu prianya entah itu wanitanya kita coba nggak lama punya anak. Nah, gitu kan lebih enak udah ada diagnosa dari dokternya juga gitu kan. Ya, Jadi betul. oke. Dok, teman saya cuci darah apakah diperbolehkan konsumsi alkohol? Dok, ada teman saya cuci darah sejak 2015, usianya udah 60 tahun. Sekarang cuci darah 2 kali seminggu. Apakah diperbolehkan konsumsi SOP dan UTSU? Kalau diperbolehkan, konsumsinya berapa banyak sehari? Dan kalau Oke, ada obat dokter, konsumsinya itu bareng atau diselisih berapa jam dengan obat dokter? ya. Orang gagal ginjal ini kebanyakan isunya karena protein ya. Harus mengurangi restriksi protein. Jadi ya kita mungkin kasih dosis rendah aja dulu 1 kali sehari ya untuk si SOP Subarashi ini karena ada triple peptide tadi. Tapi kalau untuk usukusi boleh diberikan sekali sehari atau 2 kali sehari karena di dalamnya ada fungsi tadi yang untuk melakukan regenerasi ya growth factor tadi. Ditambah juga ada antioksidan yang penting. Jadi itu mungkin jawaban saya ya untuk yang cuci darah silakan dikonsumsi aja mungkin yang SOP Subarashi ini ya dosisnya mungkin atau bukan dosis ya konsumsinya jangan terlalu 1 kali sehari aja dulu ya lalu kita lihat efeknya makin bengkak apa enggak dan sebagainya baru kita coba naikkan lagi dari 2 kali sehari. Oke. Okay. Oke. Karena gangguan liver. Kalau gangguan liver, konsumsi SOP Subarasi atau Utsukushi dok? Dan kalau misalkan udah konsumsi, berapa banyak konsumsinya per harinya? Iya, anjurannya sih usukusi ya seperti yang diklaim apa namanya dinyatakan sebagai fungsinya dari Asayama. Jadi untuk sakit orang-orang yang sakit hati ke minum suku sih kita jadi happy apalagi kalau dia bikin jaringan dikasih konnichiwa tiap hari sakit hatinya hilang. Oke, nah ini juga pertanyaan udah sering, cuman mungkin boleh diinin lagi. Belum ada pertanyaan hari ini. SOP bisa tidak untuk meregenerasi bantalan lutut sehingga dapat memproduksi minyak kembali? Intinya kalau regenerasi sel tetap bisa ya karena bantalan lututnya ini kan rusak ya itu jaringan tulang rawannya rusak ya selama itu dasarnya regenerasi bisa dan ditambah lagi dengan antioksidan itu mengurangi stres oksidatif yang timbul di bantalan lutut tersebut. Oke. Okay. Oke. Adik saya breast cancer tidak mau berobat karena ingin sama-sama. Ini ada lagi. Dok, papa saya sudah konsumsi SOP selama 4 bulan. Ada diabetes dan darah tinggi. Sekarang sering berkeringat lebih. Mohon penjelasannya dok, kenapa dia berkeringat lebih? Biasanya sih kalau ada keringat, ini keringat dingin ya. Kalau keringatnya karena lagi aktivitas habis olahraga itu wajar. Keringat dingin itu biasanya ada gangguan penyakit di dalam tubuh, organ-organ tubuh. Tapi apa gangguannya kita harus periksa lagi nih ya. Apakah terjadi masalah di jantung ya. Yang penting-penting kan jantung, ginjal ya. Itu yang harus dievaluasi lagi. Ini Oh. apa yang dimaksud keringat dingin ya? Dok, kreatinin sudah tinggi. Minum SOP 2 kali 2. Apakah bisa kreatinin bisa turun sedikit demi sedikit? Ya,
kita cobalah. Ya, terutama kalau menurut saya sih Subarashi ya. Karena Subarashi ada klaimnya mencegah ekskresi albumin. Artinya dia memperbaiki penyaringan ya. Nanti kalau Subarasinya sudah dipasarkan beredar, nah itu yang lebih ditekankan. Oke, ini dari Facebook ada yang nanya ginjal lagi dok mungkin. Mertua saya gagal ginjal, fungsinya udah tinggal 5% dan cuci darah 2 kali seminggu. Makan dan minum sekarang sudah dikontrol. Kemudian minggu lalu saya beli SOP 1 saset per hari di sore hari. Setelah konsumsi SOP tidurnya itu enak, tapi pada hari ke-6 mulai terjadi cekukan nggak berhenti sehingga nggak bisa tidur dan besoknya dibawa ke UGD. Karena selama ini nggak pernah cekukan, otomatis SOP jadi tertuduh dan pemakaiannya dihentikan. Ini pertanyaannya, apakah SOP emang benar bisa menyebabkan kayak begitu dan gimana saran selanjutnya dok? Setelah dihentikan ini apa dampaknya? Pengen tahu juga sih. SOP-nya di stop, cekukannya berhenti apa tidak? Ya. Cekukannya kan refleks, ya, refleks dari saraf. Ya, apa yang menimbulkan ya di dalam sarafnya. Jadi sedangkan isinya SOP kan ada peptida, ada antioksidan. Sebenarnya sih tidak ada directly yang merangsang saraf sehingga kemudian terjadi sering cekukan ya. Jadi mungkin harus kritisi lebih lanjut lagi nih. Dan juga tolong informasinya dong ya. Kalau setelah di stop SOP, cekukannya berhenti nggak nih? Oke. Dok, kalau untuk bayi umur 6 bulan kena penyakit kuning, minum apa dok kira-kira? Udah 6 bulan kaki kuning. Biasanya sih ASI dulu ya, 6 bulan kan. Kayaknya sih boleh juga ngomongin minuman lain-lain, tapi mungkin masih ASI lah nomor 1 ya. Sakit kuningnya ini juga kenapa nih? Mesti tahu juga nih. Japri aja kali ya. Oke. UTSU dan SOP apakah bisa mengatasi folikel rambut agar tidak menyebabkan rambut tumbuh putih pada usia muda 20 tahunan? Yang ada sih sebenarnya supaya rambut gak rontok ya. Itu yang saya ketahui dari produk UTSU maupun SOP. Tapi kalau nggak jadi putih, ini pewarna rambut nih hubungannya dengan pewarna rambut si pigmen itu. Ya, belum pernah baca sih. Tapi mungkin kalau ada punya pengalaman silakan share loh. Oke. Ini kayak saya saking minum SOP-nya saya ketebelan makanya saya itu dok saya bikin. Dok mau tanya belakang ini kakinya bentuk sakitnya kalau Subarashi. Oke kan dok. Dosa efektif apa regenerasi stem cell? Dok, tante saya kena Parkinson. Ini udah di Parkinson udah ya dok tadi ya dok? Tadi udah. Nah ini suami saya konsumsi SOP. Kenapa ya dok bawaannya ngantuk terus, mau tidur terus katanya? Ya salah satu yang saya pikirkan adalah efek regenerasi sel. Jadi energi yang dipakai untuk aktivitas mungkin lari ke regenerasi. Sehingga akhirnya ya untuk regenerasi ya kita perlu istirahat banyak lah supaya regenerasinya jalan. Makanya jadi ngantuk. Oke. Oke, kita cari 3 pertanyaan terakhir mau ya dok? Enggak. Biasa kalau saya bilang 3 pertanyaan terakhir baru pertanyaan keluar semua banyak. Biasanya gitu. Dok, untuk kanker stadium 4 sudah menyebar ke paru-paru dan tulang paha. Sebaiknya konsumsi yang mana? Dan berapa banyak mungkin, dok? Dua-duanya dikonsumsi SOP Subarashi maupun Usukushi. Usukushi punya aktivitas NK cell yang juga bisa berfungsi dalam mengatasi sel-sel kanker yang menyebar. Ya. Tingkatnya seluler ya, bukan suatu jaringan gede bisa hilang mendadak gara-gara Usukushi.
Terus yang kedua, SOP dengan fungsinya itu untuk meregenerasi jaringan, karena pasti jaringan dioperasi, dikasih kemo atau dikasih sinar itu pasti rusak, ya. Dan itu fungsi dari SOP Subarashi. Nah, ada lagi Subarashi di sini, tentu dia akan meningkatkan flow aliran darah ya, jaringan-jaringan yang perlu nutrisi lebih banyak untuk bisa sembuh ya, untuk bisa sehat jaringannya. Itu, tapi bukan untuk menghilangkan tumor ya. Tumor kalau udah terlalu besar juga tetap harus operasi, nggak akan secepat itu sel-sel natural killer cell itu akan mengkonsumsi tumor yang gede. Ya, silakan itu harus dioperasi karena kelainannya struktural. Oke, kalau misalkan karena konsumsi SOP 100 terus sering ke toilet, kenapa ya, Dok? Ada sifat yang namanya laxative agent itu yang ada di dalam SOP. Jadi memang ada orang-orang tertentu responnya seperti itu. Jadi BAB-nya lebih encer, lebih sering. Makanya itu ditulis di kemasan. Nah, mengatasinya gimana ya? Kita mungkin makan serat sehingga BAB kita lebih padat. Ya, itu yang bisa saya anjurkan. Oke. Ini ada, Dok, tolong dijawab apakah produk AFC, SOP, dan UTSU untuk batu empedu yang masih kecil? Enggak. Pertanyaannya apa? Maksudnya tolong dijawab. Tolong dijawab ya, apakah produk SOP dan UTSU untuk batu empedu yang masih kecil? Kalau untuk menghancurkan sih kayaknya enggak ya. Tapi kita harapkan dia bisa ini ya, mengurangi reaksi peradangan. Kan ada batu ya. Terjadi peradangan di sekitar situ dan itu bisa diatasi. Tapi kalau menghancurkan sih kayak kurang yakin ya. Kayaknya nggak pernah dengar juga, nggak pernah baca soalnya. Oke. Ini ada yang tanya lagi, Dok, untuk pendarahan berlebih saat mens, apakah bisa dikurangi dengan SOP Subarashi? Pendarahannya berlebih banget sampai harus transfusi darah. Wah, ini harus dicari nih kenapa nih pendarahan berlebih. Artinya selama mekanismenya adalah regenerasi sel, tentu itu dibantu dengan ada SOP Subarashi. Tapi kalau mekanismenya lain ya, saya kurang tahu juga ya kenapa pendarahan lebih. Mungkin ada tumor, ya miom. Kalau ada tumor, ada miom, ya miomnya harus diangkat. Baru kemudian pendarahan itu mungkin akan berkurang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke. Oke, sisanya ini oh ini terakhir nih, ada yang tanya. Ini pertanyaan penutup. Ada konsumen saya stroke penyumbatan pembuluh darah di otak, udah minum SOP 100 dan Utsukushi hampir sebulan lebih, tapi kesemutan atau kebas makin keras. Apakah ini masih dalam healing proses atau gimana, Dok? Ya, kebas ini satu yang lain lagi nih kayaknya ya, gejala simptom yang lain lagi nih. Jadi mungkin aja masalah stroke-nya itu bukan hanya di satu pembuluh darah aja, mungkin aja ke pembuluh darah lain ya, sehingga terasa kebas. Nah, itu harus diperiksa dulu oleh si ahli saraf nih, apakah itu bagian dari stroke-nya atau mungkin ada kejadian lain, katakan misalnya dia diabetes ya, secara kebetulan ternyata mengalami kebas di daerah yang tangan atau di kaki gitu ya, itu mesti dievaluasi lagi. Jadi kalau memang dasarnya sekali lagi adalah aliran darah kurang lancar misalnya, maka itu yang ditangani dengan Subarashi. Ya, Subarashi itu mempunyai efek juga untuk memperlancar aliran darah. SOP juga sama, SOP juga memperlancar aliran darah, ya, mekanismenya saja yang berbeda. Gitu paling ya. Saya juga nggak bisa bilang kecuali case-nya jelas. Siap. Oke, kalau gitu cukup mungkin, Dok, untuk hari ini. Saya tutup aja. Iya, terima kasih banyak. Oke, thank you, Dok. Sama-sama, terima kasih juga. Di hutan ya, Dok. Saya pikir pertama virtual background loh, Dok. Itu gerak sekali. Tapi mataharinya makin turun tuh. Lama-lama kan kelihatan ini. Oh, ini Dokter Revino kayaknya virtual background nih. Pas saya lihat-lihat lagi, kok gerak ya? Virtual background kan nggak mungkin gerak, pasti diem. Iya. Oke, kalau gitu. Ya, oke.
Thank you dok buat hari ini, Sama-sama. buat penjelasannya tentang SOP Subarasi. Ngopi sore harinya. Ya, Selamat sore Bapak Ibu semua. Salam sehat selalu. Sehat selalu. Thank you teman-teman semua yang udah nyempetin hadir. Selamat sore.